Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Fitri, NIM P2A 922020, kelas A. Eh, Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester saya pada mata kuliah media pembelajaran matematika berbasis ICT. Di video pertama ini saya akan menjawab persoalan pertama yang diberikan oleh Bapak uh, dari permasalahan-permasalahan yang diberikan sebagai tugas ujian akhir semester. Nah, untuk pertanyaan pertama itu sendiri kan menanyakan mengenai meminta menjelaskan spesifikasi dan juga pembentukan kompetensi yang ditargetkan pada pembelajaran berbasis weblog sebagai media pembelajaran matematika. Nah, di sini sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya blog atau yang biasanya disebut sebagai weblog itu kan adalah bentuk dari aplikasi web yang berisikan tulisan-tulisan, di mana pada umumnya itu tidak hanya tulisan saja, tapi juga sudah ada yang berisi seperti multimedia yang dimuat sebagai postingan pada sebuah halaman web yang biasanya kita kenal itu sebagai WordPress ataupun blogger seperti itu. Nah, konten yang dapat dimasukkan atau diakomodasikan ke dalam blog ini sendiri tidak hanya berupa tulisan saja, melainkan bisa meliputi gambar, suara, dan juga video. Dan situs web ini atau blog ini seperti biasanya dapat diakses oleh semua pengguna internet sesuai dengan topik dan tujuan dari si pengguna blog tersebut. Dan blog-blog ini juga memiliki nama dan alamat yang bisa diakses, dan juga harus memiliki tujuan di balik pembuatannya. Jadi dalam blog ini sendiri, isi atau postingannya itu haruslah berupa sebuah informasi yang dimana informasinya itu berkaitan dengan tema atau topik blog kita seperti itu. Jadi dan juga dalam blog ini bagusnya postingannya itu akan tersusun rapi dari yang terlama hingga postingannya terbaru. Jadi isi blog ini akan selalu diperbaharui dan akan terupdate sesuai dengan tujuan blog, dan juga sesuai dengan kecepatan dari si pembuat blog mengunggah karya-karya terbaru mereka. Nah, di dalam tadi ditanyakan bahwasanya pembentukan kompetensi yang ditargetkan pada pembelajaran berbasis weblog sebagai media pembelajaran matematika. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi bahwasanya kan sebelum ketika kita mengajarkan menjadikan weblog ini sebagai media pembelajaran matematika, tentunya kita terlebih dahulu akan mengajarkan kepada siswa bagaimana caranya membuat blog, dimulai dari langkah-langkah pembuatan blog, bagaimana caranya memiliki nama blog, dan juga mengakses alamat blog, serta kita harus memberikan arahan dulu kepada siswa untuk memiliki tujuan di balik pembuatan blognya, dan juga karena nanti isi atau postingan dalam blog itu harus sesuai dengan nama blog yang kita buat. Nah, misalkan ketika kita menggunakan weblog ini sebagai media pembelajaran, nanti kita bisa memberikan bisa blog ini bisa dimanfaatkan siswa untuk menambah ataupun mengembangkan pengetahuan mereka seperti itu, atau bisa juga menjadi lahan ataupun wadah bagi mereka untuk menghasilkan pundi-pundi rupiah dari postingan-postingan blog yang sudah mereka upload seperti itu, dengan banyaknya mungkin pembaca yang tertarik dengan blog mereka. Nah, kenapa saya katakan seperti itu? Karena kan dari pembuatan blog ini, pengajaran mengenai weblog ini nanti, siswa tidak hanya melulu dituntut untuk membuat blog pendidikan, namun mungkin nanti siswa bisa dengan adanya media pembelajaran berbasis web tadi dan guru sudah mengajarkan siswa bagaimana cara membuat blog dan lain sebagainya, mungkin ada siswa yang tertarik membuat blog-blog lain dengan topik atau tema lain, seperti misalnya nih
blog pribadi yang mungkin berisikan tentang pengalaman hidup, cerita dan hal-hal yang mungkin terjadi di kehidupan pemilik blog itu sebagai pembelajaran hidup yang mungkin bisa mereka bagikan kepada para pembaca atau kepada para pembaca mereka di blog. Dan juga mungkin misalkan ada nih siswa yang tertarik dengan blog kesehatan, dimana mungkin dalam blognya itu nanti akan bertujuan atau berisikan mengenai informasi kesehatan terkini, misalkan itu berupa informasi mengenai makanan, pola hidup yang sehat, mengenali gejala-gejala penyakit dan cara mengobatinya atau menanggulanginya dan lain sebagainya. Lalu mungkin ada juga siswa yang akan tertarik dengan mengelola blog bisnis sepertinya, yang bertujuan untuk misalkan memberi informasi terkini seputar bisnis seperti itu, seperti cara awal manajemen bisnis itu bagaimana, lalu melihat peluang bisnis bagaimana, lalu melihat harga-harga barang, saham, dan juga kurs mata uang itu bagaimana dan lain sebagainya. Jadi tidak menutup kemungkinan dari adanya pembelajaran berbasis web blog yang sudah diterapkan tadi, mungkin akan bisa menjadi lahan atau pengetahuan yang bisa dimanfaatkan oleh siswa untuk dijadikan sebagai ladang usaha mereka, sehingga si siswa tadi bisa menghasilkan pundi-pundi rupiah dengan banyaknya pengikut blog serta menariknya konten yang selalu diberikan. Karena itulah harus kita ketahui bahwasanya karena kan seperti yang kita ketahui bahwasanya dari si blog ini kan akan memungkinkan si penggunanya itu menyampaikan atau bisa menyampaikan informasi dengan cara menampilkannya melalui situs web yang sudah mereka buat tadi, sehingga apa yang mereka posting itu bisa diakses oleh orang lain itu secara luas, bahkan sampai di seluruh dunia. Nah, baik itu tulisan pribadi mereka, seperti pemikiran mereka, pengalaman pribadi mereka, yang mungkin mereka masukkan ke dalam blog. Nah, penulis yang biasanya mengelola blog atau biasanya kita kenal dengan sebutan blogger itu juga bisa nih mengajak para pengunjung atau pembaca blognya itu untuk saling berinteraksi mengenai apa nih yang akan mereka selesaikan atau mereka akan dibahas oleh si pemilik blog tadi pada kesempatan berikutnya, seperti itu, yang masih berkaitan dengan tema blognya. Nah, oleh karena itu dalam pembelajaran atau dalam pendidikan itu blog merupakan media alternatif yang baik untuk digunakan. Karena apa? Karena bisa membantu memecahkan masalah penelitian seperti itu. Dan juga dengan pembelajaran blog ini nanti, berbasis blog ini nanti dapat meningkatkan kompetensi kinerja siswa itu dalam terutama produktivitas mereka dalam hal menulis. Karena apa? Karena blog ini kan erat kaitannya dengan tulisan. Nah, sehingga blog ini merupakan sarana peningkatan kompetensi menulis yang tepat, karena uh, blog itu secara harfiahnya kan berisikan catatan-catatan ataupun tulisan dari si pembuatnya tadi. Nah, dengan adanya blog ini juga diharapkan dapat mengapresiasikan si siswa itu dapat mengapresiasikan diri mereka melalui tulisan, melalui ide cerita, karangan, puisi, karya ilmiah, dan juga dan lain sebagainya. Nah, itulah jawaban dari saya untuk uh, persoalan nomor 1 ini. uh, saya akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.